berpendapat sebagai seorang pemimpin, bagaimana pendapat Anda tentang penurunan omset di apotik terkait dengan dampak pandemi COVID? Nah, pandemi COVID sendiri telah menjangkit seluruh dunia, di mana bukan hanya Indonesia saja yang terdampak pandemi COVID, namun seluruh dunia dari Amerika, Australia, Singapura, dan beberapa negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan seluruh dunia. Nah, dampak yang ditimbulkan pun fatal, yaitu menyebabkan kematian. Nah, di sini pasti dibutuhkan tenaga medis yang siap siaga untuk melayani para masyarakat yang khawatir tentang pandemi COVID. Sebagai salah satu tenaga kesehatan yang turut berperan dalam menalangi COVID, nah kita di sini sebagai apoteker penanggung jawab di apotek, maka harus memiliki kesiapsiagaan dalam melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pandemi COVID. Nah, menurut saya di sini sebagai apoteker tentunya harus pandai dalam mengelola modal yang telah ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh apotek sendiri untuk memenuhi pangsa pasar masyarakat. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan oleh apoteker untuk memenuhi modal adalah dengan bisa join dengan sesama mitra apotek, di mana sehingga bisa bekerja sama. Jika stok obat kita habis, kita bisa menyarankan di apotek tersebut, namun dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjadi member beberapa PBF, sehingga apotek bisa membandingkan harga yang lebih murah dari PBF 1 ke PBF lainnya. Kemudian mencari kesempatan atau peluang bekerja sama dengan dokter, sehingga resep-resep yang ditulis oleh dokter tersebut bisa diserahkan ke apotek kita, sehingga pendapatan atau omset apotek menjadi lebih tinggi. Tentunya dengan beberapa kontrak kerja yang berlaku. Kemudian modal cadangan juga bisa didapatkan melalui peminjaman melalui bank, di mana usaha kita yang itu apotek diajukan untuk mendapatkan peminjaman dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar di apotek. Menurut saya, strategi yang dibutuhkan untuk menunjang omset di apotek terkait dengan dampak dari pandemi COVID sendiri adalah yang pertama, berinovasi. Nah, berinovasi di sini adalah kita harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pandemi COVID, seperti masker dan face shield, kemudian vitamin dan hand sanitizer. Kita bisa membuatnya dalam package, di mana orang-orang yang membeli barang tersebut dibuat dalam paket, kemudian didiskon sehingga harganya lebih murah daripada beli satu persatu. Sehingga barang yang dibeli pun lebih banyak dan apotek pun lebih dapat pemasukan atau income. Kemudian yang kedua, bisa menjarah dari dunia medsos, atau maksud saya itu marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Apotek dapat menjual berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan untuk dalam era new normal, seperti masker, kemudian face shield, kemudian hand sanitizer, dan vitamin di marketplace. Nah, di marketplace sendiri itu mengurangi jarak antara pembeli dan penjual, kemudian juga memenuhi aturan social distancing. Kemudian yang ketiga, apotek bisa membuat promosi di mana pembelian alat-alat kesehatan bisa digratiskan, masker atau masker kain seperti itu. Kemudian saya rasa jika apotek tersebut terkena dampak COVID, maka gaji karyawannya otomatis berdampak pada gajinya.
Nah, di sini kita sebagai apoteker harus memberikan pemahaman kepada karyawan, di mana semisal gajinya karyawan tersebut 2.500.000 dan tunjangan 500.000 untuk makan dan bensin. Nah, mungkin tunjangannya tersebut kita tunda terlebih dahulu dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya sesudah pandemi COVID berakhir. Karena hak dan tunjangan, kemudian kewajiban karyawan tentu harus kita penuhi. Kemudian terkait apotik, nah kita juga bisa melakukan inovasi dengan menyetok berbagai macam vitamin yang dibutuhkan oleh masyarakat, dari yang murah kemudian yang mahal sesuai dengan permintaan pasar masyarakat. Kemudian menyetok berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan dalam era new normal. Kemudian hand sanitizer sendiri bisa diproduksi sendiri oleh apotek, oleh tenaga kesehatan yang ada di apotek, oleh apoteker serta asisten apoteker. Nah, tentunya jika dijual untungnya lebih banyak karena produksi sendiri oleh apotek. Kemudian ya seperti saya bilang tadi, membuat dalam paket sehingga masyarakat pun lebih mudah untuk membeli dan tidak perlu mencari lagi. Kemudian bisa juga di marketplace yang dimana sedang gencar dalam pandemi COVID ini. Pembelian di marketplace itu sangat ramai karena juga masyarakat menghindari kontak langsung antara pembeli dan penjual. Sebagai tenaga kesehatan, tentunya apoteker, kita juga harus peduli kepada tenaga kesehatan lainnya di mana yang terdampak dampak COVID. Nah, seperti perawat, dokter, dan apoteker serta tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit maupun di apotek, kita harus saling mensupport karena tidak hanya Indonesia yang terkena dampak COVID ini, namun seluruh dunia di mana COVID ini mewabah. Nah, support antara tenaga kesehatan dapat membangkitkan kembali semangat mereka yang tentunya secara langsung melayani pasien COVID. Nah, di mana resiko mereka juga yang bekerja di rumah sakit tentu lebih besar. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan harus lebih mensupport serta membantu kebutuhan yang dibutuhkan para tenaga medis di luar sana. Jika ada harta berlebih, kita juga bisa mendonasikan untuk APD serta donasi di luar sana yang terbuka untuk membantu para tenaga kesehatan yang menangani COVID, serta ucapan penyemangat di antara tenaga kesehatan yang dapat membangkitkan semangat tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan tersebut tidak sendiri, namun ada kita di sini yang saling membantu, menjaga dan bersatu untuk melawan COVID-19. Kemudian juga support kepada keluarga atau pasien yang mungkin terjangkit wabah COVID. Nah, di sini saya Azizah Ratnasari sebagai mahasiswa profesi apoteker ini Universitas Muhammadiyah Malang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang waktu tenaga untuk berjuang melawan COVID-19 untuk Indonesia. Terima kasih. Sekian pendapat saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.